Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda, NIM 1936016, Prodi Sistem Informasi, tugas TS mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Rian Prayogi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh dosen pengampu Pendidikan Pancasila yaitu Rian Prayogi MPD. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan menghayatkan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh? Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saat di perguruan tinggi. Pertama, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Yang ketiga, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang keempat, melalui Pancasila, mahasiswa berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi penerus bangsa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia? Sumber historis Pancasila. Hal ini dimulai pada saat sidang BPU PKI pertama. Sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon dari rumusan terhadap dasar negara Indonesia yang dimana akan membantu. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan sebuah calon rumusan dasar yang dimiliki oleh Indonesia yang dikenal dengan Pancasila atau 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus, kemudian Indonesia memerdekakan diri. Pada tanggal 8 Agustus 1945, kemudian dinyatakan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Sumber politis Pancasila. Pancasila menjadi sebuah bentuk pedoman di dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah sumber dari hukum yang mengatur di Indonesia itu sendiri. Sumber sosiologis Pancasila. Karena Indonesia adalah sebuah bentuk dari negara yang sangat luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke, dan dengan lebih dari 300 suku bangsa yang terdiri atas 17.000 pulau di dalamnya, menjadikan Indonesia sebuah negara yang besar dengan kebudayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ideologi pemersatu dari seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila?
Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Spiritualisme Pancasila menjelaskan bahwa secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, maka semangat, arah, dan gerak pembangunan nasional harus mencerminkan pengamalan sebuah sila Pancasila sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia? Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan pengusaha? Secara efektif, mahasiswa merasa bahwa ideologi Pancasila masih menjadi nilai yang penting dan baik untuk dijalankan. Secara evaluatif, mahasiswa menilai bahwa budaya politik Pancasila masih relevan dan disetujui diterapkan serta dijaga eksistensinya sebagai ideologi negara Indonesia. Tetapi ada sedikit mahasiswa yang menilai bahwa Pancasila harus digantikan dan tidak relevan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara tanggal 1 Juni 1945, sidang BPU PKI pertama berakhir. Hari itu juga Ketua BPU PKI menunjuk dan membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil itu adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan alasan Anda ada diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar-dasar dari
dan dasar-dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan tes mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh dosen mengampu Rian Prayogi MPD, dan telah saya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.